Nah, kayak gini teman-teman. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Bu. Ya, ini contoh lipatan teman-teman. Kalau kalian bisa lihat, bentar Ibu perbesar ya. Nih, ini strukturnya ini kalian lihat. Ini kan nggak rata gini ya, tapi dia itu agak melengkung. Ini agak melengkung gini kan. Nah, ini melengkung ke sini ke bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dikatakan lipatan, terlipat. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat dari gambar ini ya kan, ada bagian-bagian yang warna struktur muka buminya ini sama gitu loh teman-teman. Contohnya ini ya kan, kalau kalian bisa lihat ini warnanya merah, ini agak kehitam-hitaman. Coba ini tuh sampai sini tuh sama merah ya kan. Nah ini satu kesatuan teman-teman, satu lapisan sebenarnya. Jadi tadinya itu datar kayak gitu. Nah kemudian dia karena pergerakan lempeng tadi, terus lempengnya tumbukan, tabrakan kayak gitu. Nah, akhirnya bisa menyebabkan ini. Nah, ini. Jadi buminya ini strukturnya itu menjadi ada yang naik, ada yang turun gitu. Pernah lihat yang seperti ini? Pernah nggak? Ada yang pernah? Ada yang pernah teman-teman? Halo? Wah, nggak ada Kayaknya yang nggak jawab. pernah deh, Bu. Nggak pernah. Wah, kasihan banget kalian. Padahal banyak loh ini. Ya. Aku pernah Kalau ya pernah pernah, ini siapa ini namanya? Angel. Angel. Angel pernah lihat di mana? Kan di sini banyak gunung, Bu. Kayak gitu-gitu Iya banyak. benar. Kalau kalian pergi ke gunung, kalian juga banyak banget untuk menemukan ini. Eh, Salah satunya yang ibu kalian jelas banget itu di Bromo, ya. Ibu pernah pergi ke Bromo, tapi bukan di Bromonya ya, arah mau ke Bromonya maksudnya. Di pegunungan sekitar Bromo itu loh teman-teman, ya kan? Nah itu ibu lihat ada yang seperti ini, gitu. Tapi nggak cuma di Bromo aja teman-teman, banyak sebenarnya. Kalian mungkin pergi ke daerah arah mau ke pantai itu kadang juga ada ya kan bukit-bukit kayak gini. Nah, itu. Ya nanti kalau misalnya kalian jalan-jalan lagi, mungkin kalau kemarin-kemarin kalian kurang mengamati ya kan sekitar. Nah, aku cuma jalan-jalan aja, buka lihat-lihat. Nah, besok nih kalau kalian jalan-jalan lagi, kalian bisa lihat daerah sekitarmu ini termasuk daerah yang mana. Yang termasuk patahan, dia patah atau dia terlipat. Terlipat. Ini nggak cuma seperti di batu ya, ini kayak apa ya, kayak tanah tapi tanahnya udah padat banget kayak gitu. Jadi kayak tanah yang di sama yang oh ya kan, kalau tektonisme itu jangan lupa berhubungan dengan apa kemarin? Lempeng, lempeng tektonik ya. Jangan lupa dicatat loh ya teman-teman. Nah, lempeng tektonik teman-teman yang bertumbukan ya kan, lempeng benua dengan lempeng samudra kalau bertabrakan, nah dia pasti akan membentuk yang lempeng benua ini ada di bawahnya lempeng samudra kayak gitu. Nah dia bisa menyebabkan yang namanya eh, gunung api
Bu. Halo, udah dengar suaranya Bu Ratna kira-kira? Halo Bu, Terputus ya? Putus-putus Bu tadi suaranya. Oh, terputus. Tadi sampai mana ya Ibu? Yang dengar? balik. Apa? Sekarang udah bisa Bu. Udah ya. Tadi sampai mana? Yang kalian dengar? Sampai mana teman-teman yang kalian dengar tadi? Sampai sini ya? Sudah dengar ya? Halo? Ibu share slide ta. Share slide. Belum masuk belum ya? muncul Bu. Ya. Iya, belum muncul Bu. Oke, teman-teman. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum Bu. Ini sudah. Masih belum Bu. Bu. Belum juga. Hmm. Ya, ya, ya.
Ini sudah ya? Sudah? Belum. Kalau udah bilang ya. Cek. Ini harus. Sudah muncul, Ibu. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Gambar apa di layarmu situ? Peta. Bu. Oke, benar. Nah, teman-teman, ini adalah peta subduksi ya. Subduksi itu tabrakan lempeng. Nah, tabrakan lempeng tektonik. Nah, yang ini yang tabrakan lempeng apa? Lempeng samudra dengan lempeng benua. Kalau lempeng samudra dengan lempeng benua ini tabrakan, dia tuh bisa bikin ini loh yang merah-merah, gambar warna merah-merah ini. Namanya apa? Ini. Namanya apa? Ring of Halo? Halo, Bu? Yang merah-merah namanya ring of fire, teman-teman ya. Itu. Area subduksi ini ya kan yang merah-merah ini membentuk rangkaian pegunungan api ya. Jadi kalau ada tabrakan lempeng antara lempeng samudra dengan lempeng benua, dia bisa menyebabkan yang namanya gunung api. Gitu. Nah, ini kita akan membahas tentang vulkanisme ya. Nah, negara kita ini juga terkenal dengan istilah Ring of Fire, ya kan? Jadi di negara kita ini banyak banget ditemukan gunung api, teman-teman. Dia termasuk jalur pergunungan api. Nah, vulkanisme itu sendiri, kalau tektonisme itu kan dia berhubungan sama lempeng, ya kan? Tapi kalau vulkanisme ini berhubungan dengan magma yang keluar sampai ke permukaan muka bumi. Biasanya magma ini lewat apa? Gunung api tadi. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ada? Vulkanisme. Ada yang tanya? Belum, Bu. Oke, belum. Lanjutkan. Nah, teman-teman, material hasil aktivitas vulkanisme itu ada beberapa. Ada 3 yang pasti. Dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, sama benda gas. Ya. Padat, cair, gas. Kalau padat itu nama lainnya adalah eflata. Ya, nama lainnya benda padat adalah eflata. Nah, eflata ini ada beberapa teman-teman yang keluar dari gunung api, ya. Antara lain debu vulkanik itu termasuk benda padat. Pasirnya yang keluar dari gunung api itu termasuk juga benda padat. Lapili itu batuan tapi kecil, teman-teman. Itu lapili. Tapi kalau bom itu batuan yang besar yang keluar dari aktivitas vulkanisme. Itu. Kalau yang benda cair itu dibedakan jadi 2, lahar panas sama lahar dingin. Bedanya apa? Kalau lahar panas itu magma. Ya wis asli magma wis, nggak ada campurannya. Tapi kalau lahar dingin
lahar dingin itu magma sudah bercampur dengan air, misalnya kayak air hujan. Makanya kenapa biasanya kalau kalian dengar di televisi-televisi itu terjadi banjir lahar dingin, kayak gitu ya kan. Ya, karena tadi lahar yang panas itu ya kan lava tadi yang keluar itu terkena air hujan kayak gitu teman-teman. Jadinya magma yang semula panas tadi akhirnya menjadi dingin teman-teman, lahar dingin. Contoh yang lain, lahar dingin itu enggak harus ketika pas lagi lahar panas keluar langsung lahar dingin juga keluar, enggak ya teman-teman. Biasanya itu kayak mengikuti lahar panas dulu nih. Nah nanti kalau lahar panas sudah keluar, udah selesai prosesnya, terus dapat kayak 1 hari atau 2 hari, nah kan misalnya terjadi hujan yang terus menerus, nah ini kan menyebabkan kayak gunung apinya itu yang ada magmanya itu tadi lah yang panas, nah dia ini akan terkena air hujan tadi teman-teman. Nah akhirnya meluap. Nah, kayak sungai itu loh teman-teman. Udah terisi kan. Di sungai itu kan udah ada airnya tuh. Nah, akhirnya keisi lagi sama air hujan. Akhirnya dia akan meluap kayak gitu. Akhirnya tambah banyak intinya kayak gitu sih. Nah, terjadilah itulah yang namanya lahar dingin. Gitu. Lalu yang ketiga ada yang namanya gas, ya kan? Kalau gas itu ada solvatar, movarol sama movet. Bedanya apa ini? Apa bedanya? Boleh coba, Bu? Boleh? Kayaknya solvator itu kayaknya itu seperti apa ya? Asap dari sulfur. Mm-mm. Yang fumarol sama movet aku masih belum tahu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau coba dulu? Ada? Ada nggak ya? Iya teman-teman, kalau fumarol ya kan, ada fumarol, solvatar, fumarol sama movet ya kan. Ini semua itu adalah gas teman-teman. Ya, ini adalah gas yang keluar dari eh, dalam bumi ya, bentuknya itu nggak cair tapi gas gitu. Kalau kalian pernah pergi ke gunung api, salah satunya di Ijen, pernah nggak? Ada yang pernah pergi ke Ijen? Gunung Ijen. Nggak pernah tapi pernah dengar. Nah, pernah dengar. Nah, kalau kalian nggak pernah dengar, nggak pernah lihat ya kan, tapi pernah dengar, ini loh gambarnya di sebelah kanan yang ada kuning-kuningnya, ya. Ini. Nah, ini teman-teman, ini Gunung Ijen, ya kan. Nah, ini dia itu menghasilkan belerang teman-teman. Nah, belerang itu ada gasnya. Jadi yang menghasilkan jadi kayak batu belerang itu gas. Yang menghasilkan warna kuning-kuning ini adalah gas, teman-teman. Nah, bahaya nggak sih kalau kita mendekat ke sini? Sangat bahaya, teman-teman. Berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu kayaknya, kalau nggak salah. Kita guru-guru dari SCP itu pernah jalan-jalan lah ke Ijen. Nah, terus salah satu guru kalian ya kan, eh, Pak Yuri ya pernah tuh jalan ke situ tuh, ke apa namanya, ke belerangnya itu. Turun, benar-benar turun untuk lihat, cari yang namanya api abadi. Mana sih api abadi kayak gitu. Nggak taunya dia kena yang namanya belerang tadi kayak gitu.
Wah, kasihan banget. Cuma kena ininya, gasnya aja ya teman-teman. Jadi kayak gasnya ini pas lewat di depannya dia, ya kan? Anginnya lagi di depannya dia gitu. Langsung itu matanya ini langsung kayak sakit gitu loh. Dan itu berminggu-minggu teman-teman. Baru bisa sembuh sampai dibawa ke dokter mata dan lain sebagainya. Ya, kasihan ya kayak gitu. Itu bahaya sebenarnya kalau gunung api itu kayak gitu. Nah, tiga-tiganya ini adalah gas ya kan. Kalau fumarol ini biasanya dia ada kandungan CO2-nya, sulfur, hidrogen sulfida kayak gitu. Terus kalau misalnya solvatara, nah solvatara ini belerang teman-teman. Solvatara itu belerang, ya. Kalau MOVET, ini uap yang mengandung gas asam arang, gitu. Nah, ya pokoknya intinya gas itu, ya kan. Kalau kalian bingung, tuh aku bingung ya udah, nggak apa-apa. Ada 3, ada solvatara, fumarol, sama MOVET, gitu. Ya, itu aja. Kalau misalnya termasuk lapili, nah lapili ini udah bukan gas lagi, tapi dia termasuk benda padat. Gitu. Kalau nanti, Bu, ini kandungannya apa aja ya, kayak gitu. Nah, itu biasa dipelajari di IPA, teman-teman. Gitu. Kita hanya sampai segini aja. Udah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Berarti kalau lahar dingin itu bentuknya ya cairan gitu, tak, Bu? Iya, cairan kayak ini. Gambar yang di sebelah kanan Ibu ini, ada yang gambar kayak banjir. Iya nggak sih? Yang kayak air terjun itu ya, Bu? Kayak air terjun warna coklat. Nah, ini lahar dingin, teman-teman. Kalau yang di atas ini lahar panas. Jadi pertamanya dari lahar panas ini, terus kemudian kena hujan lebat, ya kan? Nah, karena hujan lebat itu tadi, dia akan menjadi yang namanya, kan dia tercampur dengan air. Nah, jadi kayak air bah gitu. Jadi nggak heran kalau di daerah gunung-gunung kayak gitu, pegunungan api gitu itu ya kan, masyarakat itu akan membuatkan sungai yang besar, teman-teman, untuk jalan lewatnya lahar dingin biar tidak merusak rumah dan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun kayak gitu. Tapi ya nggak jarang juga ada yang terkena, masih ada yang terkena gitu. Ibu, Boleh? berarti lahar dingin ini nggak selalu keluar ya, Bu, kalau misalnya lahar panas keluar. Kan kalau misalnya dia kena hujan aja ya berarti? Iya, benar. Kalau dia kena hujan aja, baru dia akan terjadi lahar dingin kayak gitu. Kalau dia nggak ada hujan, ya nggak akan terjadi. Oke, Bu. Iya. Bu, tanya, berarti lahar dingin itu masih berbahaya dong? Iya, masih karena ini kan kayak kayak kamu lihat air bah gitu kan. Nah, air itu kan bisa membawa misalnya batu-batu besar dan lain-lain kayak gitu. Itu yang bisa membawa batu-batu besarnya, teman-teman. Batu-batu yang lain itu akhirnya terbawa dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin lebih jauh daripada tempat gunung tersebut berada kayak gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya gunungnya di sana kok batunya bisa sampai sini ya. Nah, itu bisa jadi karena ada lahar dingin tadi. Gitu. Oh, Ada lagi? Oke, bagus. Pertanyaan bagus-bagus nih. Ada lagi nggak? Coba Ibu kasih gambar lagi ya. Lahar dingin. Kapan hari Semeru itu juga pernah lari. Nah, ini loh teman-teman. Lahar dingin tuh kayak gini. Nah, kalau dia nggak dikasih jalan, ya kan, kalau dia nggak ada kayak sungai besarnya, nah dia ini akan merusak nih kayak gini nih merusak. Nah, dia bawa batu, bawa pasirnya, semuanya dibawa sama dia, kayak gitu. Tapi syaratnya harus ada hujan, ada air. Kalau dia nggak ada hujan, dia nggak akan membawa seperti ini. Cuma lahar panas. Kalian ingat lahar panasnya Merapi yang membuat
daerah sekitar Merapi yang di puncak itu akhirnya tidak dihuni kan. Sekarang Ingat, dijadikan Bu. museum. Museum apa namanya itu? Museum Merapi itu apa namanya? Museum Merapi. Nah, itu kan udah nggak dihuni kan yang di Merapi itu. Oh, sisa hartaku, teman-teman. Ibu baru ingat. Museum sisa hartaku itu loh. Nah, itu kayak gitu, teman-teman. Itu yang terjadi di Merapi, ya kan? Itu lahar panasnya itu datang. Kalau lahar panas itu ya panas gitu. Halo Ibu, Ya, ini gambarnya Ibu berubah jadi mau nunjukin lahar dingin, tak Bu? tadi lahar panas sih. Nggak keluar ya? Ya, nggak apa-apa. Enggak Bu, masih sama. Masih di ya. Oh ya, nggak apa-apa, wes. Eh, ya, pokoknya ini kayak gini ya, lahar dingin itu. Gitu. Jadi dia syaratnya harus ada hujan baru jadi lahar dingin. Kalau dia nggak ada hujan, dia nggak akan jadi lahar dingin, tetap lahar panas kayak gini. Gitu. Bu, Ya, kalau misalnya laharnya yang panas kena sungai yang banyak airnya juga, kira-kira bisa jadi lahar dingin nggak? laharnya kena sungai, ya kan? Iya. Kalau kena sungai, berarti kan sungai kan debit airnya kan tetap tuh. Ya nggak sih? Maksudnya itu jumlah airnya tetap kan segitu. Ya, bisa jadi kalau misalnya lahar panasnya ini jauh lebih banyak. Jadi kayak nambah volume sungai itu jadi lebih banyak lagi. Kayak gitu loh. Bisa. Cuma itu eh, nggak terlalu berbahaya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya udah masuk ke sungai, biasanya dia ini bisa eh, semakin hari nanti itu kan dia kan dari panas langsung kena dingin kayak gitu ya. Nah, dia ini langsung berubah jadi batu gitu. Bisa. Oke, Bu. Ya. Intinya kalau lahar dingin itu ada hujan, udah itu. Karena biasanya itu kalau kalian lihat bentuk gini wis, ya apa ya? Gak ada papan sih, susah. Bentar, tak stop sharing dulu lah. Bentar, tak tunjukin ke kalian. Tak gambarin. Hmm, bentar ya teman-teman. Oke. Ibu mau gambar di Jamboard dulu. Ibu gambarin ya, ini contoh aja ya. Kalian nggak usah don't give access. Nah, kelihatan nggak? Ini ibu lagi buka Jamboard. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Gunung api itu teman-teman, itu nggak semua keluar itu dari kawahnya itu dari atas, ya. Kalau kalian gambar gunung itu kan biasanya gini nih, gini ya, ya nggak sih? Iya, Bu. Nah, kalian bisa Ya. bisa aja dapur magmanya itu ada di atas sini, ya kan? Magmanya, dapur magmanya itu keluarnya magma itu bisa dari atas sini, ya kan? Dari atas sini. Tapi bisa juga itu nggak dari atas sini teman-teman, tapi dari retakan. Misalnya retakannya di sini nih. Nah, retakan ini yang membuat magma itu keluar gitu. Bisa dari retakan, bisa dari dapur magma yang paling atas ini. Nah, gampangannya misalnya nih, kita pakai contoh yang paling gampang dari atas dulu ya. Kalau magmanya ini keluar dari atas ya, magma berarti lahar panas ya. Lahar panas ini keluar dari atas ini. Nah, ini keluar, nyembur kan, dong, nyembur ini. Nah, ini namanya lahar panas. Nah, kalau lahar panasnya udah keluar, dia pasti akan menyisakan lahar panas nggak sih di kawahnya ini?
Menurut kalian ada sisanya nggak? Atau semuanya udah dikeluarin, nggak ada lagi di dalam? Menurut kalian gimana? Masih ada yang tersisa atau enggak? Masih. Iya, masih teman-teman, masih ada yang Ada tersisa. yang tersisa. Heeh. Nah, ini Ibu hapus ya yang atas ya, karena udah selesai kan. Dia udah nggak ngeluarin lahar panas. Meskipun dia udah nggak mengeluarkan lahar panas, tapi karena bentuknya tadi ini cekung, ya kan, dia itu masih ada yang mengendap teman-teman di sini. Nah, ini endapannya nih. Ini masih panas ini, panas banget. Butuh waktu berhari-hari untuk dia jadi batu atau dia udah jadi pasir kayak gitu. Nah, satu hari kemudian besoknya misalnya terjadi hujan teman-teman, hujan. Nah, kira-kira hujan ini bisa nggak meluapkan lava yang ada di yang mengendap tadi? Hujan nih, ini hujan. Nah, bisa nggak mengendapkan? Sama endapannya ini jadi lebih banyak gitu. Bisa nggak? Bisa kan? Nah, ini misalnya ini kan lavanya tadi. Nah, sekarang karena kena hujan, nah ini atasnya ini air, teman-teman. Air, tambah lama tambah banyak, tambah banyak. Kan banyak toh. Akhirnya karena banyak, udah nggak muat lagi nih tempat. Dia meluap. Nah, dia meluap, dia turun, ya kan? Nah, ketika turun, gunung itu kan bentuknya kan nggak datar gini tuh, teman-teman. Dia kan masih akan miring gini, otomatis ya itu akan airnya itu tambah kecepatannya itu tambah tambah lebih cepat lah daripada yang dia datar kayak gitu. Nah, ini akhirnya ini yang disebut dengan banjir lahar dingin ya karena tadi lahar panas ketambahan sama hujan jadinya lahar dingin gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, ini yang membawa batu-batu yang ada di sekitar tanah-tanah kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah jelas? Jelas, Bu. Oke, nggak ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini bentuk erupsi gunung api. Erupsi gunung api itu ada beberapa, teman-teman. Dibedakan menjadi dua berdasarkan sifat dan kekuatannya sama lubang kepundannya itu di mana. Yang Ibu katakan tadi. Ada yang eksplosif. Kalau eksplosif itu kuat, ya kan? Kalau erupsinya kuat, besar, itu namanya eksplosif. Kalau efusif itu cuma meleleh aja. Itu. Ibu gambarin. Kalau eksplosif, misalnya ini gunung, ya kan? Ini gunung. Nah, kalau eksplosif itu dia akan, nah ini loh, besar. Ada material padatnya, ya kan? Apa namanya? Batu-batuan besarnya juga banyak. Nah, ini eksplosif, teman-teman. Tapi kalau efusif, nah misalnya ini gunung, dia cuma meleleh, teman-teman. Cuma meleleh aja. Nah, ini dia cuma meleleh aja, dia keluar, ya kan? Dia meleleh, meleleh. Jadi dia nggak besar, letusannya itu nggak besar, cuma meleleh. Contohnya adalah tipe Hawaiian. Kalau kalian lihat gunung-gunung di Hawaii, ya kan? Hawaii itu kan banyak gunung vulkaniknya tuh. Nah, mereka ini kalau meletus itu cuma meleleh tok. Nah, habis meleleh langsung kena air dia. Gitu. Jadinya kayak gini. Ini leleh efusif namanya ya. Efusif kalau cuma meleleh. Nah, terus lubang kepundan. Kalau berdasarkan lubang kepundan, kalau namanya erupsi sentral, itu ada di tengah-tengah, teman-teman. Ada di pusatnya, di tengah-tengah. Jadi misalnya ini kepundan, ya kan?
dari tengah sini teman-teman. Nah, ini magmanya, ini dapur magmanya, ini ke atas. Nah, terus ini tempat dia erupsi, gitu. Kalau linier itu retakan biasanya teman-teman. Misalnya ini gunung apinya, ya kan? Nah, tapi dia itu retak di sini misalnya. Nah, di retakannya ini yang bisa menjadikan itu tadi erupsi teman-teman. Nah, ini akhirnya keluar gas, ya kan? Keluar pasir, batu besar kayak gitu. Itu dari retakan. Yang lubang kepundannya gimana? Enggak apa-apa. Mungkin karena ini tuh tersumbat, ya kan? Biasanya karena sumbatan. Nah, misalnya dapur magmanya. Ini kan ada yang seperti ini nih. Nah, biasanya yang kayak gini ini karena dia ini tersumbat teman-teman di sini. Udah pernah mengeluarkan di erupsi sentral, ya kan? Akhirnya ini udah jadi batu dan magma ini nggak bisa menerobos terus ke atas. Mereka akan nyamping. Gini, set. Nah, ini akhirnya erupsinya linier namanya. Sampai linier ada yang mau tanyakan dulu? Sampai linier? Ibu, Mm-mm. berarti kalau erupsi itu ya beda-beda ya Bu ya? Iya, beda-beda tergantung di mana tergantung tadi berdasarkan apa kekuatannya atau lubang kepundannya. Kalau kekuatannya tadi ada dua, kalau berdasarkan lubang kepundannya di mana dia mengalami erupsi itu di mana gitu. Ada yang langsung di atas, ada yang di samping kayak gitu. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan dulu sampai sini? Sekarang yang areal, kalau areal gimana kira-kira? Areal. Ada yang tahu? Linier tadi garis, ya kan? Terus kalau di atas tadi ini sentral. Nah, kalau areal. Areal itu teman-teman, ya. Biasanya dia terjadi dari lubang yang sangat luas kayak gitu. Tapi dia nggak harus ada di yang bentuknya seperti gunung mengerucut seperti itu. Bisa di apa ya? Kayak tanahnya ini nggak ngerucut, tapi misalnya ini tanahnya kayak gini. Dia termasuk mungkin vulkanik tapi nggak tinggi kayak gitu loh. Termasuk rangkaian pegunungan vulkanik tapi nggak tinggi. Jadi tanahnya itu kayak datar gitu loh teman-teman. Nah, ternyata ini bisa mengeluarkan yang namanya magma. Nah, ini areanya ini cukup luas kayak gitu. Beda ya. Kalau ini termasuk masih gunung api, tapi kalau ini itu kayak arealnya luas. Nah, tiba-tiba area luas tadi yang mungkin itu ya deket lah sama gunung api, tapi dia tidak di gunung apinya kayak gitu. Nah, dia ini juga bisa mengakibatkan ya itu tadi tiba-tiba di sini misalnya mengeluarkan yang namanya tadi erupsi kayak gitu. Erupsinya di sini itu bisa teman-teman. Jadi erupsi gunung api itu nggak selalu ada di tengah yang kayak kalian lihat ya, bentuk gunung ya kan, terus pasti ada di tengah-tengah gini, ya. Nggak harus kayak gini teman-teman. Itu bisa di samping, bisa di bawah, bagian bawah kayak gitu. Karena dapur magma ini teman-teman itu selalu ya dapur magma ini teman-teman dia selalu kayak bergerak gitu juga teman-teman. Kalau misalnya jalan ke atas sudah ditutup, dia bisa membuat jalan atau retakan di samping. Nah, atau dia membuat retakan di bagian bawah ini tadi. Dan ini udah dataran rendahnya ya. Dia membuat retakan di bagian dataran rendahnya ini. Bisa atau teman-teman?
karena dia masih terhubung sama dapur magma ini. Gitu. Ada yang mau tanyakan? Ibu, Ya, boleh. Bu, kan ada kan Bu kayak Gunung Merapi itu yang sudah tidak aktif dan yang masih aktif gitu kan ya Bu. Ada. Nah, yang apa ya menandakan dia tidak aktif itu gimana Bu? Yang menandakan dia tidak aktif gimana? Ya maksudnya kok bisa, maksudnya kayak oh gunung ini sudah tidak aktif, nah kayak gitu loh Bu. Oke, teman-teman yang Ibu pelajari dulu ya. Sebenarnya gunung api itu ada fase-fasenya ya. Dari mulai dia ini pertama itu gunung api belum aktif. Lalu gunung api aktif. Yang ketiga gunung api tapi mati kayak gitu. Ya kan? Kalau gunung api belum aktif, kita nggak tahu kapan akan aktifnya, tapi pasti dia akan melakukan erupsi suatu saat. Contohnya adalah kalau kalian pernah tahu Gunung Kawi. Nah, Jawa Timur ada Gunung Kawi, tahu kan? Orang kan Tahu banyak ke Bu. Kawi kayak gitu ya kan. Nah, Kawi itu termasuk gunung api, teman-teman. Tapi dia belum aktif. Belum aktif itu nanti suatu saat bakal aktif gitu. Jadi dapur magmanya ini bisa pindah. Jadi kayak gitu. Jadi dari gunung yang sekarang aktif nih, nah kalau dia udah kalau manusia itu dikatain menopause kayak gitu ya kan. Nah, gunung tuh juga bisa menopause teman-teman. Terus pindah ke anak gunungnya yang lebih rendah kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya gunung ini udah nggak aktif lagi ya kan, biasanya dia akan pindah ke anaknya, anak gunungnya. Misalnya kayak Gunung Kawi tadi. Nah, bisa pindah ke Gunung Kawi ini kayak gitu. Contoh yang paling gampang kalian temui yang beritanya udah ada di Indonesia itu salah satunya ini Krakatau. Pernah dengar Krakatau? Pernah, Bu? Pernah tahu Krakatau ya? Nah, Krakatau ini udah pernah melakukan erupsi yang hebat kan? Ya kan? Kalian belum Iya. pernah lihat tuh. Nah, erupsinya itu terkenal banget sampai ke seluruh dunia, sampai gelap beberapa hari gelap ya kan gara-gara Krakatau itu. Nah, setelah erupsi itu gunung itu ternyata udah nggak apa namanya ternyata masih erupsi tapi erupsinya mungkin kecil ya. Terus habis gitu dia kan kita dengar berita kalau dia punya anak Krakatau, ya nggak sih? Muncul anak Krakatau, ya kan? Terus semakin hari ketinggiannya bertambah, ya nggak? Pernah dengar kan berita itu? Iya Bu. Semakin hari semakin bertambah. Menurut kalian bisa nggak ini lebih dari Gunung Krakatau yang awal ini? Bisa saja, Lebih Bu. tinggi. Bisa teman-teman, bisa lebih tinggi. Nah, kemudian nantinya yang akan erupsi bukan lagi Gunung Krakatau awal ini, yang akan erupsi adalah si anak Krakatau. Ini sudah gunung mati, udah nggak aktif lah, gunungnya sudah nggak aktif, kayak gitu. Sekarang yang aktif mana? Si anak Krakatau. Sama kayak kejadiannya, tapi kalau ini kalian belum benar-benar nggak ada ininya sih, jarang banget infonya. Kalau kalian pergi ke Jogja, ada gunung apa namanya? Gunung Merapi. Merapi. Tapi Iya, teman-teman, Gunung Merapi ini masih tergolong masih baru sebenarnya. Sebelum Gunung Merapi itu ada gunung yang lain yang aktif. Jadi dulu itu Gunung Merapi ini nggak aktif teman-teman. Yang aktif itu namanya Gunung Merapi Purba. Alarek Purba kok. Purba. Sekarang gimana Gunung Merapi Purba ini? Sudah nggak aktif teman-teman. Kalau manusia itu dikatain menopause kayak gitu. Udah nggak ada dapur magmanya, udah habis lavanya kayak gitu yang di situ. Nah, tinggal sekarang yang aktif adalah Gunung Merapi. Bu, suatu saat bisa nggak Gunung Merapi ini nggak aktif? Bisa, dia bisa menjadi gunung mati.
tapi dia akan menghasilkan satu anak lagi. Jadi dia akan membuat anak Merapi. Nggak tahu nanti namanya apa dan kapan, ini nggak tahu kita. Itu. Tapi ini pasti akan terjadi. Jadi kalau misalnya gunung itu mau menopause, dia akan menghasilkan satu anak gunung baru. Gitu. Nanti kalau gunung ini menopause, dia udah ada anaknya ini, jadi kayak dilanjutin berkepanjangan kayak gitu loh teman-teman. Ada lagi yang mau tanya? Ibu, Aku Bu, Iya, Oh ya, boleh. Cen Bu. Cencen. itu Bu, kan aku seperti pernah dengar seperti yang apa itu letusannya apa itu di Danau Toba itu toh Bu. Yang apa itu letusan vulkanik itu kan sekarang kan kalau kita lihat seperti ke Danau Toba itu kan seperti cuma ada pulau gitu kan Bu. Kita ada kemungkinan juga bisa meledak gitu ya. Bisa meletus Danau gitu. Toba. Coba nanti Ibu lihat dulu ya, di Danau Toba itu ada gunung apa, ya kan? Nah, nanti dilihat lagi gunungnya ini dia masih aktif atau enggak, kayak gitu, atau dia udah menopause. Kalau Danau Toba itu sendiri teman-teman terjadinya itu memang karena dia termasuk danau vulkanik. Tapi nggak cuma vulkanik, tapi juga dia mengalami yang namanya tenaga tektonik juga. Jadi Toba itu ngalami dua, tektovulkanik namanya, tektonik sama vulkanik dia ngalami kayak gitu. Nah dia memang salah, dia berarti kan kalau danau ini dari tadi dikatain tektovulkanik, berarti kan ada faktor vulkaniknya ya kan. Nah nanti kita lihat lagi di vulkaniknya itu apakah masih sampai sekarang ini dia termasuk gunung yang aktif atau udah nggak aktif lagi gitu. Kalau dia masih aktif ya bisa, pulau itu bisa hancur kayak gitu. Atau ketika materialnya ini, kan ada materialnya tuh, ya kan? Nah, ketika materialnya ini, ketika erupsi dan materialnya itu kayak jatuh kayak gitu ya kan ke bumi ini ya kan. Nah, itu juga bisa mungkin akan membuat pulaunya itu jadi tambah semakin luas teman-teman, semakin lebar. Itu juga bisa saja terjadi. Jadi tergantung nanti ketika meletus itu jadinya seperti apa. Itu bisa hilang dan mungkin juga pulaunya itu bisa nambah gara-gara letusannya tadi. Gitu. Ada lagi? Ibu, Mm-mm. kalau misalnya gunung itu dia sudah erupsi sekali atau aktif, berarti memungkinkan dia untuk erupsi lagi itu anaknya ya Bu ya? Erupsi itu sebenarnya nggak cuma sekali teman-teman, itu dia bisa berkali-kali sampai dapur magmanya ini mungkin kosong, lava di dapur magma ini kosong, gitu. Nah, kemudian dia bisa membuat anak, dia bisa bikin anak lagi gitu. Nah, anaknya nanti itu yang akan kayak nerusin, gampangannya itu nerusin ini lavanya, dapur magmanya tadi akan keluarnya dari anak gitu. Oke Bu. Iya, ada lagi nih, kurang 3 menit. Ada? Apa kita bincang-bincang? Seru toh? Ternyata ya, gunung itu kayak manusia. Jadi, dia ada masa dia belum erupsi. Nah, dia masih anak-anak, belum erupsi kayak gitu. Kalau kalian ngambil gampangannya ya, pola berpikir gampangannya. Tapi dia mungkin ada fase kayak dewasa kayak gitu. Akhirnya dia erupsi, menggantikan yang tadi yang sebelumnya. Terus ketika gunung ini menjadi tua, dia udah nggak lagi erupsi. Dia udah jadi gunung mati, diterusin sama mungkin dia punya anak gitu. Sama ya kayak kejadiannya tadi, jangan lupa gunung api purba, gunung Merapi purba. Itu sebelumnya gunung Merapi. Jadi kalau kalian nih sekarang kalian buka di peta itu ada. Gunung Merapi purba itu ada teman-teman. Tapi sekarang nggak setinggi gunung Merapinya. Dia sudah mulai udah mulai nggak tinggi. Jadi kalau kalian mau mendaki ke situ tuh lebih gampang. Cuma
dalam hitungan jam udah sampai di atas. Ada lagi? Bu, mau bertanya, Boleh. itu kok seperti tingkat berbahayanya itu gunung berapi yang lubang kepundannya itu erupsi areal atau yang erupsinya sentral? Tingkat keberbahayaannya ya. Iya. Kalau tingkat keberbahayaan dari lubang kepundan itu kita nggak bisa analisis ya, karena itu berbeda-beda tergantung sifat dari kekuatannya. Bisa aja ketika DE erupsi sentral, ya kan, tapi punya kekuatan yang lemah atau efusif. Contohnya, kalau di tengah dan efusif itu Hawaii, teman-teman. Gunung yang ada di Hawaii. Itu cuma meleleh tok kok. Ya, jadi DE ini nggak nyembur. Langsung meleleh. DE naik, langsung meleleh di samping-sampingnya gitu. Menurut kalian berbahaya nggak itu? Tergantung sih. Nah, enggak kan? Maksudnya kayak kita bisa ya namanya bencana ya pasti berbahaya sih teman-teman ya. Nggak ada bencana yang nggak berbahaya. Cuma itu nggak besar gitu loh. Nggak eksplosif gitu. Tapi coba kemarin yang linier itu misalnya yang ada di kemarin tuh di mana Blitar. Ingat nggak? Blitar atau Kediri tuh gunung gunung apa itu namanya? Yang di Kediri? Gunung Kelut. Tahu kan? Kelut. Tahu nggak Gunung Kelut kalian? Nah, Gunung Kelut itu termasuk erupsinya linier, teman-teman. Dia linier. Nah, coba waktu Gunung Kelut kemarin, abu vulkaniknya itu sampai Surabaya. Ya nggak? Iya, Bu. Nah, yang deket aja, yang di Malang, ya kan, itu nggak kena apa-apa. Kita baik-baik aja, nggak ada ada pun itu debunya itu kayak tipis gitu loh. Tapi yang di Surabaya, yang di daerah mana itu ya namanya ya, itu tebel banget kayak gitu loh teman-teman. Abunya itu kerasa kayak gitu. Nah, itu dia itu dia bukan dari atas teman-teman. Kalau Gunung Kelut ini bukan di atas, tapi dia dari retakan, retak gunungnya itu. Nah, retaknya itu cuma mengarah ke daerah sebagian Kota Batu aja, jadi enggak Kota Batunya. Gitu. Arah mau ngantang. Kalau ngantang-ngantang, nggak tahu, buka peta aja deh. Itu Gunung Kelut. Jadi itu apa namanya? Dari samping, jadi nggak dari atas. Ada lagi? Oh, udah jam 10 ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk join hari ini ya. Pertanyaan kalian luar biasa banget, bagus-bagus. Nah, Ibu suka nih kalau pelajarannya tuh kayak gini. Jadi kita itu kayak bisa tukar informasi, ya nggak? Dari cuma teori nih, kalian tuh bisa tahu, oh ternyata kejadiannya tuh kayak gini ya di lapangan, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar teori nih, kita bisa membahas beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tempat kita, salah satunya. Oke, terima kasih ya udah join. Selamat melanjutkan pembelajaran. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. iya, sama-sama.